Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kong Tisobo. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Kong Tisobo mengajak sobat semua untuk berkunjung di Museum Keraton Yogyakarta. Terima kasih pada sobat semua dimanapun Anda berada yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Kita mulai dari perempatan Malioboro BNI sob. Jadi jalan yang kita lewati ini sob, ini adalah, kalau di belakang kita ini ada jalan Malioboro nggih, ada perempatan ini, kita lurus saja ambil yang ke arah keraton sob. Tak seberapa jauh dari perempatan ini sob, ini kita nanti akan ketemu dengan alun-alun Keraton Yogyakarta yang sangat terkenal dengan dua pohon beringinnya. Konon kalau kita bisa jalan melewati antara dua beringin ini sambil ditutup mata, maka segala sesuatu yang kita kehendaki akan terkabul. Wallahu alam. Sebenarnya kalau kita mau ke Museum Yogyakarta sob, kita seharusnya belok ke kanan ini nggih. Kongti belok kiri mau mencoba berkeliling apa saja yang ada di sekitar alun-alun Keraton Yogyakarta ini. Ternyata alun-alun Keraton Jogja ini tidak seperti dulu ya. Kalau dulu alun-alun ini tidak dipagar, sekarang dipagar berkeliling ya. Di sebelah kanan Keraton Jogja ini sob, ini juga disediakan tempat parkir. Di sekeliling alun-alun banyak sekali berjajar warung-warung yang menjajakan berbagai jenis kuliner sob, yang tentunya menyediakan berbagai jenis makanan maupun minuman Tampak di kejauhan di dalam alun-alun Keraton Jogja ini dua pohon beringin kembar yang saya ceritakan tadi, dimana kalau kita jalan sambil ditutup mata bisa melewati di antara dua pohon beringin itu. Konon segala sesuatu yang kita cita-citakan akan terkabul. Di sebelah kanan jalan kita ini ada museum, yaitu Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini juga salah satu tujuan banyak wisatawan bila pergi ke Yogyakarta nggih. Ini kita nyampe di alun-alun Keraton Jogja ini kurang lebih jam setengah 2 siang nggih sob. Parkir dulu sob. Kalau sobat mau berkunjung ke Museum Keraton Jogja itu parkirnya di sini sob. Karena di area Museum Keraton Jogja itu tidak ada area parkir untuk umum. Jarak tempat parkir dengan Museum Keraton Jogja itu tidak terlalu jauh, sobat bisa jalan kaki, kalau malas bisa naik becak sob. Sebelum kita nyampe di Museum Keraton Yogyakarta ini sebelah kanan kita ini juga ada museum.
yaitu Museum Kereta Keraton ya sob. Di Museum Kereta Keraton ini tersimpan kereta-kereta kencana Sultan Hamengkubuwono terdahulu. Sebelum kita nyampe di pintu gerbang pembelian tiket, kita harus melewati di antara pedagang-pedagang kaki lima ini guys sob, yang menjual minuman, makanan kecil, bahkan souvenir khas Yogyakarta juga ada di sini. Kita beli tiket dulu ya sob. ATM masuk Museum Keraton Yogyakarta ini adalah 15.000 dan kita diberi gelang ya sob, gelang kertas ini ya. Setelah pemeriksaan tiket, kita masuk pintu gerbang dan kita akan ketemu dengan simbol Kalamakara. Kalamakara adalah simbol penolak bala ini ya. Di sebelah kanan kita ini ada sebuah bangunan dinamakan Sri Manganti. Sri artinya raja, Manganti menanti, tempat menanti raja. Bangsal Sri Manganti adalah tempat kegiatan kesenian dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Untuk hari Selasa yaitu kerawitan, hari Rebu wayang golek, hari Kamis wayang kulit, hari Jumat mecopat, Sabtu dan Minggu wayang orang. Sedangkan hari Senin keraton ditutup libur nggih. Di sebelah timur juga ada bangunan bangsal mirip dengan bangsal Sri Manganti nggih. Punya keistimewaan tersendiri, yaitu ada 6 tiang penyangga di tengahnya, yaitu bangsal traju mas, traju artinya timbangan. Isinya 2 perangkat gamelan sekaten dari kata sahadatain. Dibunyikan pada bulan Maulud untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Membunyikannya di Masjid Gede di Pakuan Utara dan Pakuan Selatan. Nama gamelannya adalah Kyai Guntur Madu dan Kyai Nogo Wilogo. Kita akan masuk istana melalui pintu gerbang utama, namanya pintu gerbang Dono Pratopo. Dono dari kata dana, Pratopo berbudi luhur. Pintu gerbang Dono Pratopo ini dibuka oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1928. Ada 2 patung di kiri dan di kanan pintu gerbang. Patung sebelah kanan Sungkoro Bolo, simbol kebaikan, dan sebelah kiri patung bernama Bolo Upoto, simbol kejahatan. Bangsal Mandolo Sono bangunan segi 8 ini adalah tempat bermain musik untuk menyambut tamu negara.
Ini kita berada di tengah halaman istana. Halaman istana ini terletak di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan pantai Laut Selatan yang berjarak kurang lebih 27 km ke gunung dan 27 km ke Laut Selatan. Keraton Yogyakarta ini luasnya 14 hektar, dikelilingi benteng 4 km dan arsiteknya ialah Sultan Hamengkubuwono I di tahun 1756. Bangsal Kencono. Bangsal Kencono ini adalah tempat upacara agung seperti pernikahan putra-putri sultan, terima pramunegara, acara halal bihalal dilakukan di Bangsal Kencono ini. Di ruang Dauri Hidup ini menceritakan tentang pernak-pernik tata cara pernikahan Keraton Yogyakarta. Mulai dari gaun yang dipakai, perhiasan, tata cara pernikahan hingga ijab kabul. Yang juga menceritakan saat manusia di dalam kandungan, saat manusia lahir, masa remaja, perkawinan dan kematian. Di depan ruang Dauri Hidup ini sob, itu yang di sebelah kanan itu adalah Istana Kaputren nggih. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah Istana Kesatrian nggih. Ruang konservasi. Ruang konservasi ini adalah tempat abdi dalem merawat, memperbaiki barang-barang yang rusak di Keraton Yogyakarta ini nggih.
Di depan ruang konservasi ini ada sebuah tempat ya sob, tapi kita tidak diperbolehkan untuk ambil foto maupun videonya nggih, tapi kalau kita masuk diperbolehkan. Babak baru sebagai Gubernur Yogyakarta. Reformasi tahun 1998 menjadi babak baru bagi pemerintahan Indonesia. Demikian juga di Yogyakarta. Dorongan masyarakat pada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengambil peran dalam pemerintahan begitu besar. Keistimewaan menjadi dasar dari unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Puncaknya pada 26 Agustus 1998 dilakukan sidang rakyat dan melahirkan maklumat rakyat. Masyarakat Jogja menyampaikan aspirasi dan mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai kepala daerah di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 1998. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 268/M/1998, Sri Sultan Hamengkubuwono X resmi dilantik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003 oleh Menteri Dalam Negeri Sarwan Hamid. Yogyakarta berdaulat sultan menjadi gubernur yang diusung langsung oleh rakyatnya. Intinya di ruangan ini menceritakan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono masa kecil hingga beliau diangkat menjadi gubernur pertama kali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di ruangan ini ada dua buah tempat yang tidak boleh diambil foto maupun videonya, tapi kita diperbolehkan untuk melihatnya. Hanya segini saja yang bisa saya suguhkan pada sobat semua. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan dalam tayangan ini, itu semata karena kekurangtahuan saya saja. Mohon koreksi dan komentarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan tentunya banyak terima kasih pada sobat semua yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.